Halo sahabat OMK, kita ketemu lagi di dalam podcast Ngopika. Ngobrol happy bareng OMK. Teman-teman, hari ini kita bakalan mulai podcast kita lagi dengan satu bintang tamu. Widih, bintang. satu bintang tamu, seorang dokter. Kita tanya-tanya aja ya. Ini dengan dokter. Saya namanya panggilannya Ambar. Mbak. Nama lengkapnya perlu nggak? Nama lengkap perlu kali ya? Oke. Nama lengkap saya Francisca Diah Ambarwati. Kalau disingkat FDA. Pernah dengar? Food Drugs Administration. Enggak. Jadi itu tadi nama lengkap saya biasa dipanggil Ambar. Oke, dengan Dokter Ambar. Nah, Dokter Ambar itu di sini sebagai spesialis atau dokter umum? Iya, cerita sedikit ya. Iya. Saya selesai SMA, saya ngambil kuliah di Fakultas Kedokteran Umum. Sekitar tahun 2000 akhir gitu, saya lulus dokter umum. Kemudian saya lanjut kerja di farmasi. Jadi saya nggak praktek, tapi saya ambil kerja di farmasi dan sekitar 1,5 tahun saya ngelanjutin kuliah S2 saya, ambil jurusan gizi klinik. Nah, lulus sekitar tahun 2006. Jadi saya masuk kuliah 2002, lulus 2006 dan sekitar tahun 2008 itu mulai dibuka jurusan spesialis gizi klinik. Nah, lulusan-lulusan yang lulus di sekitar tahun itu kemudian mendapat gelar spesialis gizi klinik. Nah, jadi saya dapat gelar itu. Jadi dokter tuh lebih ke spesialis gizi ya? Ya, gizinya gizi klinik ya yang saat ini ada. Berarti kayak kalau aku mau ngurusin badan gitu bisa ya? Biasanya sih Biasanya begitu. gitu ya. Berarti kalau misalkan di rumah sakit tuh kayak ngurusin makanan-makanan juga untuk pasien atau gimana? Ya, jadi biasanya kalau pasien masuk ke rumah sakit dengan kondisi gangguan metabolik gitu, atau biasanya pasien rawat inap lah, di screening awal ada screening gizinya, karena dia begitu masuk dan di opname kan pasti dapat makanan tiap hari, itu akan dilihat dulu ada nggak gangguannya, dia perlu kondisi nutrisi khusus nggak, makanan-makanan khusus nggak. Nah itu biasanya dikonsultan ke kita gitu. Oh, tapi kalau dokter sendiri di rumah sakit apa gimana sekarang? Nah, setelah saya lulus dari S2 saya sekitar tahun 2006 itu, kemudian saya kembali bekerja di farmasi. Jadi saya tidak praktek di rumah sakit. Saya bekerja di farmasi di bidang nutrisinya, farmasi yang ada bagian nutrisinya sebagai research dan business development. Gitu. Kalau sebagai dokter ahli spesialis gizi itu suka dukanya gimana sih dok? Kan soalnya berarti jarang ketemu sama pasien juga ya? Kalau gizi klinik karena dia klinis ya praktis sebenarnya sering ketemu. Sering ketemu, tapi kan saya nggak berkecimpung di situ gitu. Saya kalau udah di luar jam kerja saya waktu itu ya saya prakteknya, saya lebih banyak nggak praktek sih sebenarnya gitu. Saya hanya praktek waktu itu bantu di klinik gereja aja ya. Tidak secara melulu spesialisasi ke kliniknya enggak, tapi ya lebih yang umumnya gitu. Kalau di klinik gereja tuh berarti di mananya tuh lokasinya? Nah, kita di gereja Blok B ini sebenarnya bersyukur dan spesial banget karena kita punya 2 klinik yang punya 2 yayasan resmi. Di gereja lain bersyukur punya 1, kita tuh punya 2 loh. Ya, yang satu di klinik paroki Blok B, klinik Blok B lah istilahnya, klinik Santo Yohanes Penginjil. Yang satu lagi klinik Tarsisius. Oh, yang stasi itu ya? Tadinya kan akan direncanakan sebagai stasi, tapi kan kemudian wacana itu nggak jadi terrealisir. Nah, kliniknya jalan terus sampai sekarang. Gitu. Kalau suka dukanya apa sih dok? Nah, suka duka jadi dokter ya. Iya, kalau sukanya tuh gini loh. Sebenarnya semua dokter ya, klinisi manapun dan orang umum manapun deh, kalau misalkan melihat sesuatu yang dia kerjakan berhasil pasti happy. Ya.
sama dokter juga gitu, kalau lihat pasiennya terus jadi sembuh, bisa aktivitas normal lagi, itu pasti seneng banget. Apalagi terus pasiennya kembali lagi terus dengan kondisi yang sehat dan menunjukkan, oh saya udah sembuh, saya bisa gini, itu pasti seneng banget gitu. Nah sebaliknya kalau dukanya apa ya, dukanya pasti awal-awal tuh akan menjadi suatu yang jadi kepikiran, kalau udah coba di terapi apa-apa kok belum ada perbaikan gitu. Dan yang paling sedih ya kalau terus ngelihat ada pasien yang kita treat atau siapapun yang kita hadapin terus meninggal di depan kita gitu ya, itu pasti sedih. Dokter tapi pernah kayak gitu juga ngalamin? Meskipun saya nggak praktek di rumah sakit, tapi saya pernah ngalamin yang seperti itu gitu. Kalau yang paling menurut dokter, pengalaman yang paling menarik sama dokter jadi? Sebenarnya kalau menarik tuh ya banyak, tapi yang tidak terlupakan ya istilahnya tidak terlupakan. Itu pernah. Jadi waktu itu saya baru selesai kuliah, saya waktu itu kuliah di Semarang dan saya kembali lagi ke Jakarta. Sebelum saya menikah, saya tuh warga paroki Stefanus. Oh, oke. Ya, ayah saya, orang tua saya tinggal di sana dan sampai sekarang pun masih di warga Stefanus. Nah, saya punya kebiasaan dulu itu rutinitas misa pagi. Waktu itu saya misa pagi dengan ayah saya, dalam kondisi saya sudah lulus ya dari FK gitu. Nah, selesai misa harian pagi itu, saya nggak langsung keluar. Biasa kan kita doa dulu ya, kalau pagi ada permohonan apa, ujub apa, doa agak lamaan gitu kan, apalagi pagi-pagi. Nah, begitu saya udah keluar, kok ada orang ngerubung-rubung, rame gitu. Apa nih? Ya, saya otomatis deket kan, pengen tahu juga ada apa gitu. Ternyata ada orang tergeletak, bapak-bapak. Udah banyak yang rubung, ada yang coba kasih RJP dengan sepengetahuan mereka. Mesin setelah saya lihat, itu orang diapain kok caranya begitu gitu kan. Dan ada yang coba pijet lah, yang coba apa. Tapi terus wah orang itu ya tergeletak pingsan gitu dan nggak sadar. Waktu itu yang saya pikirkan adalah ini ternyata udah cukup beberapa waktu di situ gitu. Sebelum saya keluar mungkin itu kejadian sudah berlangsung gitu ya. Nah, saat itu juga kita nunggu apa? Akhirnya saat itu saya bilang sama orang tua saya, bapak saya, kita bawa aja ke rumah sakit. Kondisi seperti itu kita nggak bisa tangani di situ. Saya juga nggak bawa peralatan medis ya. Siapa yang nyangka sih pagi-pagi begitu. Nah terus akhirnya kebetulan ayah saya bawa mobil yang agak besar MPV gitu. Jadi cukup untuk bisa masukin dalam kondisi dia berbaring, namanya juga nggak sadar ya, dibantu digotong dan ada seorang bapak-bapak yang bantuin ngangkat dan nemenin kita bawa ke RSPI. Waktu itu sangat dekat di Stefanus, kita lewat jalan belakang, Hashim Terogo udah langsung sampai kan ke RSPI. Ayah saya yang nyetir, saya di belakang dampingin, tapi saya udah coba pegang raba nadinya, saya lihat nafasnya, saya lihat matanya ya, kita biasanya kan cek pupilnya bagaimana gitu. Seperti ini udah nggak ada, cuman saya diam karena saya nggak coba kasih tahu ayah saya kayaknya masih berpikiran beliau masih ada gitu. Udah kita gimana ya udah bawa aja ke rumah sakit, papi itu nyetir yang secepat mungkin lah dengan ya kondisi jalan kecil begitu, mau secepat apa sih gitu kan. Dan benar begitu sampai di UGD RSPI saya langsung lapor dan langsung diangkat. Waktu ditaruh di tempat tidurnya, diperiksa, dokter jaganya datang dan udah nggak ada. Jadi bapak itu datang ke gereja lari pagi, dia kayak tinggalnya di daerah Pondok Indah, lari dari jalan pagi lah gitu ya, olahraga pagi dari Pondok Indah ke gereja dan ikut misa. Dan akhirnya berakhir di situ gitu. Ya kaget ya, kita sedih juga gitu ya, aduh siapa yang menyangka. Dan saat itu sebenarnya waktu saya udah sampai di UGD, mungkin karena udah waktunya agak lama, ada yang menghubungi istrinya gitu. Dan
udah akhir-akhir istrinya datang dan aduh ya sedih ya kita kalau ngelihat kayak gitu tuh udah paling nggak bisa digambarkan orang pagi berangkat sehat gitu kan tujuannya mau hari pagi gereja dan terus selesai gitu ya. Ya itu pengalaman yang bakal saya nggak lupa gitu. Nah di situ tuh saya melihat bahwa kita orang Indonesia itu banyak yang tidak tahu cara bagaimana menangani pertolongan pertama pada kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana cara resusitasi jantung paru yang benar, penanganan awal-awal itu banyak yang tidak tahu gitu. Nah, sebenarnya saya lihat mungkin itu sebenarnya perlu ya kita ketahuin gitu yang hal seperti dasar-dasar seperti itu. Penanganan yang cepat pasti bisa menyelamatkan jiwa kan mestinya seperti itu ya. Tapi ya saat itu ya Tuhan punya jalannya sendiri ya mengatur yang terbaik. Nah ya itu sih itu pengalaman saya nggak bakal lupa pagi-pagi ke gereja dan dapat pengalaman seperti itu. Lalu setelah itu berarti langsung diserahkan ke keluarga? Ya saat itu keluarganya sudah datang ya udah terus kita pulang kita pamit pulang dan ya benar ternyata dia warga Pondok Indah. Kalau dokter sendiri selama di paroki itu jadi dokter paroki ya? Gimana sih sebenarnya? Ya, jadi saya tuh kan awal menikah tahun 2005 itu yang tadinya tinggal di Stefanus, kemudian saya tinggal di Sungai Sambas. Iya. Nah, karena saya langsung bekerja di farmasi gitu ya, saya nggak ada kesempatan untuk bekerja di rumah sakit kan, di klinik udah nggak ada waktu, kerjanya dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, Sabtu kadang juga pergi ada acara. Nah akhirnya saya kok melihat ada peluang untuk tetap bisa menyalurkan ya betul sekali menyalurkan passion ya hasrat untuk melayani dalam bidang medis yang sesungguhnya ya di klinik paroki. Karena kebetulan juga klinik Blok B itu prakteknya hari Minggu. Oke. Gitu. Nah, itu yang di mana tuh? Yang di Sambas. Ya, yang di klinik Blok B itu kan dia ada 2 hari. Kamis sore dan hari Minggu. Nah, hari Minggu pagi waktu orang-orang misa, selesai misa kan kliniknya juga tutup lah. Nah, di situ saya lebih punya waktu leluasa gitu. Nah, dan tidak setiap minggu. Jadi karena cuma praktek 2 kali, kita punya beberapa volunteer dokter, nah jadi dibuat giliran gitu ya. Saya sesuai sama jadwal aja sih kalau waktu-waktu itu. Jadi itulah awal mula saya terlibat dalam pelayanan di paroki Blok B. Kalau klinik sini jam bukanya tuh kapan aja? Mungkin ada teman-teman OMK yang pengen tahu nih. Oke. Jadi klinik Blok B itu buka praktek itu ada klinik umum dan klinik gigi itu hari Kamis dari jam 3 sampai sekitar jam 5 sore. Bahkan kalau dokternya udah datang sebelum jam 3 kita juga udah bisa melayani. Nah untuk hari Minggu itu dari pagi sekitar jam 8 praktek sebenarnya sih jam 9 tapi jam 8 kita sering udah buka sampai sekitar jam 12. Itu di klinik Blok B yang hari Minggu. Kalau hari Kamis ya tadi ya dari sore dari jam 3 sampai jam 5. Nah satu lagi kita punya klinik Tarsisius itu di Jalan Kebayoran Lama Raya nomor 295. Yang sebelah kiri jalan ya? Kalau dari sini dari arah Permata, iya. Oh kalau dari arah pasar sebelah kiri. Iya. Ya jadi sederetan dengan Kimia Farma. Nah kalau dari arah pasar setelah ya. Nah itu dia praktek di 2 hari, hari Rabu dan Sabtu itu sama-sama siang sore gitulah sekitar jam 2 sampai jam 5. Jadi buat teman-teman tuh yang punya mungkin di sana ada apa aja ya, dokter? Kita punya 2 pelayanan tuh gigi dan umum sama di sini. Gigi dan umum ya? Jadi ada yang misalkan sakit gigi, bingung mau kemana, mau cari ya dengan harga yang bersahabat, bukan bersahabat lagi ya, sangat murah, sangat hemat. Karena kita kan pelayanan ya, itu bisa datang ke tempat kita. Dokter-dokternya juga oke kok.
Berarti kalau kayak gitu kan biayanya murah, itu dokter dapat insentif juga atau gimana? Kalau dari paroki sistemnya? Kalau kita memang yang namanya klinik itu sebagai sarana dari apa ya, bakti sosial paroki. Oke. Ya, jadi memang orang-orang pasien itu dikenakan biaya pendaftaran itu sudah berikut obat dan konsul dokter itu 15.000. Udah dapat obatnya, dapat konsultasi dokternya, dan kadang konsul dokternya juga nggak yang seenaknya gitu. Iya. Bisa berlama-lama, pasiennya mau tanya sampai bosen juga dilayani sama dokternya gitu. Nah, demikian juga gigi. Nah, gigi itu untuk yang biaya sebegitu hematnya, dapat bisa cabut gigi, bisa tambal gigi. Nah, kita bisa tahu kalau di luar sana mau berapa kayak begitu kan. Nah, hanya kalau di klinik Blok B itu sudah ada pelayanan untuk scaling, pembersihan karang gigi itu, juga dengan pasang gigi palsu. Cuman itu kayak biayanya berbeda. Lebih beda. Ya, ada extra charge lah gitu. Karena emang kalau udah scaling itu waktunya juga udah beda gitu. Dokternya juga spend waktunya lebih lama, lebih capek juga. Jadi ada biaya khusus gitu. Buat teman-teman yang ompong, ada nggak ya anak OMK yang ompong? Mungkin ada ya. Itu bisa ke klinik paroki Blok B. Nah terus dokter, selain di klinik di Blok B itu ada pelayanan lain nggak sih di bidang medis? Kayak donor darah itu dokter juga nggak? Jadi kalau di seksi kesehatan, karena saya kan sebagai ketua seksi sekarang. Nah, kita punya beberapa pelayanan, tapi yang donor darah sebenarnya selama ini yang handle itu dari PSE, bukan dari kita. Itu udah dari dulu gitu. Kan kita dulu seksi kesehatan tuh udah di bawah PSE. Nah, dari dulu ini karena kegiatan donor darah sudah berlangsung lama, sebelum kita memisahkan terpisah dari PSE, itu udah di tangan PSE gitu. Si donor darah dan refleksi itu ada di tangan PSE, di bawah PSE mereka yang aktif. Tapi berarti kalau dari bidang kesehatannya nggak ikut bantu juga atau gimana? Kalau donor darah, karena dia itu praktis kerjasama dengan PMI ya, jadi petugas semua fasilitas semua dari dia, kita cuma tinggal nyediain tempat doang, jadi kita nggak ikutan. Hanya khusus spesial kemarin pas lagi udah zamannya COVID PSBB ini, sekitar bulan Mei, kita yang bantu karena apa? Itu kan zaman masa puasa Ramadan ya. Yang namanya pendonor darah itu terbatas banget masa puasa, sedangkan yang namanya yang butuh darah itu juga nggak bisa ditahan-tahan, butuhnya kan tetap banyak, yang donor cuma sedikit. Akhirnya di gereja-gereja Katolik yang rutin ngadain donor darah itu digalakkan sampai ada program 1000 kantong darah gitu untuk seluruh KAJ. Nah, jadi bulan kemarin Mei itu kita bantu untuk PSE ngadain karena di Gedung Yohanes sudah mulai dibatasin. Yang namanya peserta kegiatan-kegiatan kan dibatasi. Jadi udah nggak boleh kita ngumpul orang banyak. Kita kasih tempat fasilitas di klinik paroki. Jadi kemarin sempat di klinik ya? Iya, tanggal 10 itu ada di klinik paroki. Gitu. Berapa orang itu yang ikut? Itu sekitar yang datang 50-an. 50 dan yang peserta yang berhasil jadi donor 42. Karena orang tuh pengen jadi donor banyak ya. Tapi kondisi kesehatan mereka nggak selalu semua memungkinkan untuk jadi dokter, untuk jadi donor. Biasanya kenapa sih itu kan? Itu bisa tensinya. Itu kalau tensi terlalu rendah atau terlalu tinggi nggak boleh. Terus pasti mereka diperiksa darahnya dulu. Nanti apakah dia kekentalan darahnya bagus atau enggak gitu. Kalau dengan kadar hemoglobin sekian itu biasanya nggak boleh. Nah itu ketahuannya setelah dia dicek dulu. Kalau berarti kan sekarang paroki itu dibatasin gitu ya, karena nggak boleh ada kegiatan gitu. Tapi kan kita lagi ada misa streaming juga tuh. Nah itu Tante gimana berperan untuk kasih prosedur kah atau gimana di dalam misa streaming? Semenjak
awal-awal mula PSBB itu sekitar bulan Maret, itu mulailah paroki membentuk yang namanya Satgas COVID. Nah, saat itu sebenarnya saya belum terlibat langsung. Hanya saya memberikan waktu itu awalan tuh kayak masukan. Nah, istilahnya saya masukkan bahwa apa aja yang mestinya kita perhatikan kalau kita mau tetap mengadakan kegiatan-kegiatan misa atau kegiatan pemberian sakramen lainnya itu apa yang mesti diperhatikan, itu saya beri dengan detail gitu. Saya kasih masukan ke paroki, base-nya apa dari pengetahuan yang saya punya, kemudian juga dari panduan KAJ. Dari KAJ udah ada panduannya juga ya? Ya, jadi Komisi Kesehatan KAJ itu kita bersyukur mereka punya dokter yang ahli dan peduli gitu. Jadi mereka juga berusaha memberikan panduan-panduan yang detail dan berusaha memfasilitasi lah, tidak membatasi tapi juga memberikan batasan yang jelas. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Nah, itu kita tuh bersyukur kita punya itu, dan bersyukur lagi Gereja Katolik itu kan suatu organisasi yang sangat besar dengan hierarki itu yang jelas banget. Kita tuh bersyukurnya itu di situ. Jadi panduan dari KAJ yaitu coba kita implementasikan di sini. Nah, berangkat dari situ masukan yang saya berikan ke itu kok ternyata mendapat tanggapan positif. Nah, mulai dari situ saya dihubungi sama tim Satgas COVID waktu itu. Dan setelah saat itu saya jadi ikut anggota di Satgas COVID. Nah, kemudian KAJ itu mulai sekitar bulan Mei kayaknya, itu mulai ada pembentukan tim gugus kendali yang dari atas KAJ, dan akhirnya diimplementasikan ke paroki-paroki. Nah, berubahlah Satgas COVID itu menjadi gugus kendali. TGK. Tim gugus kendali PSBB itu gitu. Berarti itu Tante udah termasuk di dalam tim gugus kendali yang sekarang ya? Iya. Nah, tugas saya di situ memenuhi persyaratan, checklist apa yang harus kita penuhi untuk mengajukan permohonan itu ke KAJ, karena kita mau ngadain streaming, kita mau ngadain misa tatap muka pun itu harus ada persetujuannya gitu. Kalau streaming nggak terlalu berat, tapi kalau sudah tatap muka itu strict banget gitu. Kita juga nggak berani gegabah lah untuk itu. Berarti gitu teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya nih dari kemarin, kenapa sih kok bisa streamingnya agak terlambat juga, atau mungkin kita kapan nih bisa tatap muka, udah kangen gitu kan, mungkin bukan kangen sama misalnya sama temennya mungkin gitu kan. Nah, itu ternyata memang ada prosedur yang harus dilengkapi ya dokter ya, dan itu semua puji Tuhannya kita sebagai gereja Katolik semua sudah diatur secara hierarki ya. Ya betul, itu dan ya itu dia, kita coba memenuhi secara detail, dan selain tujuannya kan gini, selain memenuhi kaidah-kaidah kesehatan, juga memenuhi hasrat. Kita namanya hasrat, jadi umat Katolik tuh apa sih? Ingin bersekutu, ingin itu dalam liturgi gitu kan, ingin menyambut Ekaristi, itu kan juga hasrat yang mungkin ada sedikit banyak di dalam setiap umat gitu. Nah, kalau dokter lihat dari fasilitas yang udah ada nih untuk misa streaming, nah kan berarti kemungkinan besar nanti kita akan ada misa tatap muka ya dokter ya. Kalau dari prosedur di gereja ini sendiri, fasilitasnya udah melengkapi semua belum untuk itu? Ya gini, pada umumnya sih mungkin itu kan ketentuan banyak ya. Banyak juga paroki yang tidak bisa memenuhi 100% gitu. Pasti tergantung banget sama kondisi dan sarana prasarana di parokinya gitu. Kayak kita saat ini, kita nggak bisa tutup mata juga bahwa ada 1-2 hal yang kita nggak bisa penuhi. Dan saya masih berusaha mencari jalan ini bagaimana solusinya. Kalau secara garis besar sih sudah terpenuhi, contoh seperti yang dasar-dasar, ada tempat cuci tangan, penyediaan
pemeriksaan suhu, kemudian hand sanitizer, kemudian ketentuan untuk masker, jaga jarak, itu semua udah coba dipenuhi. Tapi untuk kondisi dari gedungnya sendiri, tempat kita mengadakan misa, tempat kita berkumpul, ya kita tahu kondisi paroki begini. Akhirnya apa? Sirkulasi udara tempat terbuka itu yang kita kan agak sulit dalam mengakomodir itu gitu. Ya, bagaimana caranya untuk mencari solusi ke situ? Karena kita harus menyadari di mana tempat kita berkumpul itu tertutup dengan orang yang banyak ya. Yang namanya orang kalau kekumpul semua kapasitas berapa sih? Lebih dari 50 kan? Bener. Nah, semakin lama itu kemungkinan kita terpapar dengan virus yang mungkin dibawa oleh salah satu peserta atau umat yang ada di situ. Itu kemungkinan risiko akan bertambah gitu. Nah, jadi memang sudah banyak yang disarankan dan hasil penelitian bahwa kalau di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik itu akan jauh lebih aman ya dibanding itu. Kemudian juga dengan jarak. Kalau awal-awal kita disebut 1 meter adalah aman. Tapi sekarang yang saya baca, saya lihat itu jarak dengan penggunaan masker ya. Ini sayang kita nggak pakai masker ya dalam kondisi seperti ini. Nah itu kalau dalam kondisi kita terbuka sama sekali, kemungkinan terpapar berapa? 100%. Kalau ada yang salah satu sakit. Nah, kemudian kalau yang sakit nggak pakai masker, tapi yang sehat pakai masker, kemungkinan tertularnya menurun jadi 70%. Kalau yang sakit pakai masker, yang sehat tidak pakai masker, nah itu kemungkinannya menjadi turun sekitar 5%. Tambah turun lagi ya, yang sakit yang pakai masker 5%. Kalau dua-duanya tambah turun lagi 2%. Nah, kalau apalagi ditambah dengan jarak 2 meter loh, bukan 1 meter, itu bisa 0%. Bisa ada kemungkinan yang tidak terpapar ya. Nah, itu aman gitu. Nah, tapi itu juga harus dihitung dengan apa? Dengan sirkulasi udara yang baik. Nah, yang di situ kan kita semakin sulit ya. Kita tahu kok mau tinggal berapa lagi yang bisa hadir di dalam misa kan gitu. Jadi untuk sekarang yang kita masih pakai adalah 1 meter gitu. Dengan keterbatasan waktu. Jadi jangan lama-lama, ngumpul itu jangan lama-lama. Makanya dilarang berkumpul biarpun dia tuh yang namanya social distancing, tapi kalau lu lama-lama ya tetap aja resikomu tuh meningkat gitu. Karena di dalam lingkungan sirkulasi yang sama ya. Nah itu dia. Berarti kalau dokter nih kalau ngelihat ini sebenarnya apa juga nggak tahu nih, ini masih PSBB kan ya? Oh masih, kita kan masih belum dibebaskan dari PSBB. Iya. Cuman terkesannya kan udah kayak new normal tuh, orang-orang udah ke jalan, terus abis itu beraktivitas kayak biasa, malah kan di beberapa kantor ada yang akhirnya jadi ditutup ya dokter ya. Itu kalau menurut dokter gimana sih pendapat dokter tentang pandemi ini, dan masyarakat tuh mengenanganinya gimana yang terlihat? Iya, ini pandemi, namanya pandemi ini kan global ya, seluruh dunia, nggak ada negara yang nggak kena gitu ya. Jadi sesuatu hal yang sangat baru, makanya disebutkan novel virus gitu, viral. Karena apa? Dia itu virus yang selama ini belum pernah kita ketemui dan ini baru, dan bagaimana sifatnya itu masih terus dipelajari sampai sekarang. Bahkan kan kita tahu obatnya juga belum ketemu, vaksinnya juga masih terus didevelop gitu. Nah, karena itu apa yang kita lakukan? Precautious gitu, hati-hati dulu, kita harus jaga dulu. Nah, itu sayangnya di negara kita kehati-hatian itu menjadi suatu yang langka gitu loh. Banyak orang yang satu apa? Nggak peduli. Kedua apa? Nggak disiplin. Gitu. Nah, itulah mungkin salah satu penyebab bahwa angka pasien penderita itu terus aja naik. Gitu. Sampai sekarang Indonesia grafiknya juga belum menurun ya Tante. Betul. Di tempat tertutup, di ruang AC, ya kita bekerja mau berapa lama sih? Iya. Gak mungkin kan kerja 1 jam.
9 to 5 gitu kan, pagi atau jam 8 sampai jam 4 sore. Itu udah lebih dari 2 jam. Makanya kalau kita baca-baca tuh ada tempat-tempat yang beresiko sangat tinggi. Salah satunya apa? Ya tempat bekerja. Gitu, karena kita terpapar di ruangan yang sama terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat panjang dengan sirkulasi udara yang begitu. Makanya mungkin yang di kantor juga lebih banyak yang kena karena itu ya Tante. Ya makanya kan sedih ya lihat ada klaster-klaster baru gitu. Mereka mungkin udah hati-hati, tapi kadang kehati-hatian itu kalau kita nggak hati-hati, kalau kita sudah hati-hati, tapi teman kita tidak hati-hati, kita jadi terpapar, beresiko gitu. Tapi berarti kalau dibilang penyakit COVID itu nggak ada tuh bohong ya. Aku sering banget tuh dokter kayak denger kemarin aja waktu aku lagi naik salah satu kendaraan umum, supirnya bilang kayak jangan percaya COVID itu nggak ada, penyakit politik gitu-gitu dokter. Oke. Itu gimana tuh dokter? Dokter? Ya, kita juga nggak bisa menulikan telinga ya. Kalau sekarang kan banyak yang bilang konspirasi lah, konspirasi. Sekarang kalau buat saya sih begini. Siapa yang tahu ini konspirasi atau enggak? Iya. Iya kan? Konspirasi itu kalau udah mendunia seperti ini ya mungkin suatu yang jauh di atas jangkauan tangan kita gitu, jauh di atas pengetahuan kita. Yang namanya konspirasi itu kan pasti tertutup sekali yang dan enggak, masih abu-abu juga ya dokter kita ya. Nggak ada orang mau bocorin kayak begitu terbukti mau sampai kapan, mau masa konspirasi sekarang ketahuan sekarang. Namanya konspirasi itu butuh banyak jangka waktu yang panjang untuk ketahuan dan dikuak kan begitu. Nah, tapi realnya apa? Realnya tuh angka sakit penderita di rumah sakit tidak pernah turun. Iya. Dan terus meningkat. Itu adalah kenyataannya. Kita nggak bisa tutup mata di situ. Kalau misalkan nggak mau tahu, mainlah ke rumah sakit. Iya. Saya nggak kerja di rumah sakit, tapi keluarga saya dokter-dokter. Dan mereka menghadapi hal itu setiap hari. Gitu, angka penderita yang terus meningkat dan mereka harus berjibaku setiap hari dengan suatu kondisi yang setiap hari membahayakan nyawa mereka juga, kesehatan mereka juga, dan kesehatan keluarga mereka juga gitu. Capek kan kerja kayak begitu. Iya. Nah, itu adalah kenyataannya gitu. Jadi apa iya nunggu orang yang bilang konspirasi itu ketularan dan sakit? Mau tahu saya kalau terus mereka sakit ngerasain sesak nafas, nggak bisa nafas, terus mau nggak dia ke dokter, terus dokternya mau bilang cakep gitu, apa ya kayak begitu. Mau harus nunggu mereka sakit dulu baru oh iya ya betul. Pernah nggak baca yang ada di Amerika itu kesaksian ada orang kayaknya ini cewek nih, dia mengatakan kalau dia tuh tadinya nggak percaya bahwa itu ada real gitu, penyakitnya real, dan terus habis itu dia datang ke suatu pertemuan yang memang bebas karena mereka nggak percaya itu ada, dan akhirnya dia sakit dan detik-detik dia mau meninggal dia baru bilang ya COVID itu ada. Oh come on, udah terus dia meninggal terus mau apa gitu. Tapi mungkin dengan begitu kesaksian terakhir kalinya cukup menyadarkan kita bahwa sebodoh teuing itu konspirasi atau enggak, tapi kenyataannya ini penyakit ada gitu. Kalau nggak percaya mainlah ke rumah sakit. Mau nggak percaya buktikanlah kalau kamu sakit dulu gitu. Apa ya kita mau kayak gitu? Ini sakit bukan main-main. Begitu sakit kamu akan sangat-sangat menderita. Jangan sampai kena gitu. Nah, tapi sayangnya, memang penyakit ini kan ada yang kita dulu disebutnya OTG, orang tanpa gejala. Kita kena atau enggak, kadang kita nggak tahu, itu tergantung daya tahan tubuh kita juga ya. Dan reaksi dari badan kita juga terhadap virus itu. Bersyukur kita bisa tahan gitu. Tapi kalau yang udah enggak, kan kasihan banget gitu. Dia akan begitu sakit, jatuh dalam kondisi sakit gitu. Nah, bagi kita yang kita nggak tahu sakit apa enggak, apa ya kita setiap hari mau rapid test, di swab kan nggak mungkin. Swab itu udah biayanya mahal, juga nggak enak gitu kan perlakuannya. Nah, dan tidak mungkin itu dilakukan setiap hari gitu. Jadi kita harus hati-hati, kita harus menjaga. Iya dokter. Berarti buat teman-teman
yang masih bilang kalau ini konspirasi, kita sewa bersama-sama, kita ke Wisma Atlet, cuman aku ngantar sampai depan aja. Kalian masuk nggak apa-apa. Gitu ya dok ya. Kalau dokter sendiri sebagai tenaga medis ada kesulitan nggak Untuk menangani ini gitu? ya pasti yang banyak menghadapi kesulitan yang terjun langsung ya, yang bekerja di rumah sakit. Tapi kalau saya sendiri, karena saat ini saya fokus saya adalah di gereja, tugas saya di gereja untuk membantu penanganan ini, pencegahan ini, ya kesulitannya adalah awal-awal sih, waktu udah mulai kita berkerumun, ternyata untuk memberi kesadaran ke sesama tim, ayo pakailah masker yang benar. Ayo jangan berkerumun. Itu ternyata memang tidak mudah. Itu habit ya. Tapi sekali lagi, itu basicnya apa? Pengetahuan. Begitu kamu kurang atau rendah pengetahuannya, pasti akan diapa-apain tuh nggak masuk gitu loh. Tapi begitu udah sadar, hati nurani kamu nge-grab itu, bawah sadar kamu nge-grab itu, dimanapun kalian akan coba untuk membentengi diri. Pasti itu aja sih. Nah, awal-awalnya adalah ya melihat, memberi kesadaran gitu ya, membawa ini loh, jangan begini. Nah, itu aja sih. Karena emang nggak mudah untuk mengubah mindset atau mengubah habit orang yang tadinya biasanya bagaimana untuk menjadi teratur dan disiplin untuk menggunakan masker, untuk sering cuci tangan, itu nggak mudah gitu. Berarti nanti kalau misalkan udah ada misa tatap muka, berarti kan akan ada prosedur kesehatannya juga tuh dokter. Nah, dokter nanti akan menangani dalam sisi medis kan berarti? Ya lebih gini, medis itu biasanya kan orang kalau udah sakit ya gitu ya. Tapi kalau kita di sini lebih pada preventif, kan gitu kan. Lebih baik preventif dong daripada udah sakit beneran. Nah, kita di paroki dalam hal ini lebih kepada preventif atau pencegahan. Bagaimana supaya tidak terjadi penularan di paroki kita. Kalau untuk tindakan medisnya ada nggak dok? Kalau misalkan nanti in case ada yang lagi ini terus terpapar atau mungkin dia merasa sakit atau gimana gitu, kita menyediakan fasilitas nggak? Gini, kalau di kita sesuai dengan arahan, yang bisa kita lakukan adalah kita menyediakan suatu posko dengan peralatan yang standar, harus dimiliki suatu posko kesehatan di suatu tempat gitu ya, standar. Nah, begitu ada pasien yang kelihatan sakit dan mengarah ke arah COVID atau apa gitu ya. Sekarang kan gini, untuk mendiagnosa COVID juga kan harus memerlukan pemeriksaan yang lengkap gitu. Nah, tapi kalau sekedarnya mengarah ke situ, misalkan demam atau bahkan dia kelihatan batuk atau apa, ya kita harus segera memberikan dia pertolongan. Kalau perlu dibawa ke rumah sakit ya kita bawa, tapi kalau dia bisa itu dianjurkan langsung pulang memang. Oh gitu, jadi langsung meninggalkan tempat, kemudian kalau memang saat itu juga memerlukan bantuan medis, kita akan bawa ke rumah sakit yang rujukan kita. Tapi untuk posko penanganan pertamanya udah pasti ada ya? Ya, jadi posko penanganan kita lengkap dengan oksigen ya, kemudian ya dengan alat-alat stetoskop gitu-gitu kita ada. Tapi berarti dokter selama bertugas nanti juga dengan APD lengkap juga? Atau gimana? Untuk yang bertugas di posko kesehatan ya, dengan APD. Ada baju hazmat, kemudian kita pakai masker dan face shield, handscoon atau sarung tangan gitu. Ya sebatas yang standar ya begitu. Jadi dokter sudah ada perlengkapan untuk tenaga medis juga udah dipersiapkan ya? Ada, jadi tim medis nanti akan ada dokter dan juga ada perawat. Gitu. Tapi kalau selebihnya yang saya sebut tadi preventif itu ya pemeriksaan suhu pada saat awal masuk. Jadi kalau udah awal kelihatan dia pucat, demam atau suhunya naik, ya dipersilakan pulang saat itu juga. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih dokter, mungkin nih kan ada teman-teman muda yang anak-anak nongkrong ya kan, terus kayaknya
pengen ke kafe terus bawaannya gitu kan. Dokter ada pesan nggak? Atau seenggaknya kalau misalkan memang dia ada keperluan keluar untuk pekerjaan atau apa gitu, apa yang kira-kira harus dipersiapkan atau ada pesan apa gitu dokter untuk anak-anak OMK? Ya, teman-teman OMK, kita sebagai manusia yang udah beranjak dewasa ya, kalian tuh kan akan bertambah dewasa dan kita sudah harus mulai apa sih? Satu, bertanggung jawab. Mulailah bertanggung jawab untuk diri kita dan untuk sesama kita. Caranya sebenarnya mudah, dengan mulai berdisiplin. Disiplin apa? Di dalam masa seperti ini, disiplinlah pakai masker dan jaga jarak. Batasi waktu pertemuan dengan teman. Jadi yang namanya nongki itu, nongki cantik gitu ya, gitu ngopi cantik, udah dulu lah. Masih ada waktu, kalian sehat, pandemi berakhir, nah waktulah ngumpul. Daripada sekarang nongki terus sakit, nanti udah nggak ada waktu kumpul lagi, selesai udah gitu kan, sayang banget. Sedih dong kalau sekarang nongki enak gitu, ngobrol hayai, tapi terus besok temennya sakit dan goodbye gitu kan, aduh nyesel deh, ya kan. Nah jadi pertama itu pakai masker yang benar, perlakukan maskermu dengan benar. Karena terus terang saya banyak melihat orang memakai masker cuma seemehnya, dalam arti nggak benar, memperlakukan maskernya tidak benar. Yang ditarik ke bawah, hidungnya nongol separuh, bahkan kalau nggak ada orang berasa dibuka dengan bebas gitu ya, ditarik gitu. Nah itu jangan seperti itu. Kalau buka masker, bukalah dari. Jadi apa? Ini daerah kalian yang tadinya tidak terpapar dengan masker, tidak tertutup masker, otomatis ada kuman kena kan? Iya. Nah kalian tarik begitu, taruh sini. Begitu ditarik ke atas, maskernya kan nempel ke bagian dalamnya. Gitu dong. Itu yang kadang orang nggak menyadari, nggak menyadari. Nah, perlakukan maskermu dengan benar. Kalau narik masker, ujungnya aja. Coba, jangan kamu gini-gini, tangan lu nanti kena kuman. Kadang yang seperti itu kita nggak aware. Dan kadang lupa, ya nggak sih, suka lupa, nggak sadar gitu-gitu. Mungkin awalnya habitnya juga nggak pakai masker. Betul, gitu ya. kadang ngap gitu kan, aduh kok gua nafasnya jadi nggak enak ya gitu. Tapi sadarilah dropletmu itu membawa kuman gitu, itu bisa berbahaya buat sekitar kalau kalian sakit ternyata gitu. Jadi cobalah bertanggung jawab bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan sikap yang gak peduli, yang abai, itu akan memperlambat menurunnya pandemi ini, berhentinya pandemi ini. Jangan abai, lebih peduli pada sesama. Tetap social distancing, kalau bisa 2 meter, gak ada masalah. Masa bodoh aja deh orang bilang, ini lu ngapain sih jauh-jauh sama gue, ilfil ya? Nah ya saat ini sih kayaknya kita lebih baik begitu deh, kita LDR dulu ya, LDR 2 meter gitu. Kalau semeter 2 meter susah ya, 1,5 sampai 1 meter itu ya masih lebih bagus daripada dempet-dempetan, ya kan? Kita nggak sengaja rangkul-rangkulan, bukan saatnya kayak gitu sekarang ini gitu. Pakai masker yang benar, kalian bisa nyelamatin nyawa. Terima kasih dokter karena sudah berpartisipasi dalam podcast kita. Kita senang banget nih, banyak pengetahuan lagi kan buat anak-anak OMK, dan kita diedukasi juga nih teman-teman buat sadar diri, terus habis itu peduli sama teman-teman kita, sama keluarga kita mungkin, karena bisa jadi kita OTG tapi ada teman-teman kita yang kondisinya rentan untuk kena, itu kan juga yang kita juga nggak mau kan kalau misalkan nanti kitanya sehat-sehat aja terus teman kita terpapar, dia kenapa-napa juga kan sedih juga pasti ya. Jadi untuk sementara waktu, selama teman-teman bisa menjaga jarak, bisa mengurangi aktivitas untuk bertemu dengan lingkungan, diharapkan teman-teman bisa melakukan itu, karena di dalam masa pandemi ini kita juga mau semuanya segera berakhir ya, supaya kita bisa aktivitas sama-sama lagi gitu. Betul. Ya dokter ya. Oke, buat teman-teman OMK jangan lupa nih kita like dan subscribe YouTube-nya OMK. Jangan lupa pencet loncengnya, karena yang namanya subscribe, like, lonceng itu semuanya gratis.
yang bayar itu tabung oksigen, tapi oksigennya enggak. Terus abis itu jangan lupa follow IG-nya OMK Blok B. Terus ada Spotify-nya juga. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen dengerin suara doang, mungkin lihat muka aku kesel gitu kan, bisa dengerin suaranya aja itu di Spotify, bisa di love supaya nanti kalau misalkan kita ada podcastan bisa muncul langsung tuh gitu di listnya teman-teman gitu. Nah terus teman-teman nanti rencananya kita akan ngadain giveaway nih teman-teman. Kalian tunggu aja di episode-episode berikutnya. Jadi ini masih teaser dulu supaya bikin penasaran gitu. Siapa tahu subscribernya nambah ya kan. Dokter ada yang mau di follow ke mungkin IG-nya atau apa gitu. Dokter ada juga nggak? Ada sih, tapi ya gitu deh. Siapa tahu ntar dapet kenalan teman-teman OMK yang baik hati. Iya. Nanti saya follow OMK. OMK Blok B aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudahi dulu perbincangan kita pada hari ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan sampai bertemu lagi di Ngopika. Ngobrol teknik bareng OMK.